datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Presiden Jokowi meminta Firly Bahuri menaati proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Istana Kepresidenan kini menunggu surat penetapan status Firly dari kepolisian untuk memberhentikan Firly dan menunjuk pelaksana tugas pengganti Firly di KPK. Mahasiswa asal Siborong-Borong, Sumatera Utara ditemukan tewas di sebuah rumah indekos di kawasan Badung, Bali. Keluarga menduga korban jadi korban pembunuhan mengingat kondisi jenazah sangat mengenaskan saat ditemukan. Organisasi Kemanusiaan Mercy Indonesia mengklarifikasi kabar hilang kontak ketiga relawan WNI pasca ultimatum Israel untuk mengosongkan rumah sakit Indonesia di Gaza. Mercy memastikan kondisi ketiga relawan WNI sehat dan bersiap dievakuasi. Lebih dari 500 pengungsi Rohingya ditampung di bekas gedung imigrasi Kecamatan Blangmangat, Kota Lok, Sumawe, Aceh. Sebelumnya, para imigran Rohingya ini terdampar karena ditolak warga. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menyebut ada perputaran uang sebesar 40 miliar rupiah di rekening Giska Deborah Aritonang tersangka penipuan tiket konser band Coldplay. Selamat siang, Saudara. Selain 5 informasi tadi, Kompas Siang hari ini juga menyoroti kasus temuan kerangka manusia yang dicor di lantai sebuah rumah di Blitar, Jawa Timur. Simak juga keseruan ajang Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di Sumatera Utara. Bersama saya, Harjuno Pramudito. Saya Paskali Siswari, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dengan adanya status tersangka, posisi Firly sebagai pucuk pimpinan lembaga anti rasuah pun dipertanyakan. 4 pimpinan KPK yang tersisa didorong untuk mengambil sikap dan meminta Firly mengundurkan diri. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan
Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji. Jadi tersangka kasus pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Itulah hasil dari gelar perkara yang dilakukan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya Rabu malam kemarin. Ketua KPK Firly Bahuri diduga melakukan pemerasan gratifikasi hingga suap. Firly sebelumnya telah 2 kali diperiksa di Bareskrim, yakni pada 24 Oktober dan 20 November lalu. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Selain memeriksa Firly, penyidik juga telah menggeledah 2 rumah yang disebut milik Firly Bahuri, yakni di Kertanegara Jakarta Selatan dan Gardenia Villa Galaxy di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti juga disita polisi. Namun, Firly justru membantah dan menyebut polisi salah menggeledah rumah. Firly mengklaim rumah yang digeledah penyidik salah alamat dan bukanlah miliknya. Penggeledahan tersebut menurut Firly membuat para pemilik rumah merasa keberatan dan tak nyaman. Penggeledahan disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk ketua RT setempat. Dan juga kami menerima surat izin penggeledahan yang saat itu tertuju dengan untuk 5 rumah. Sedangkan 3 rumah lain alamatnya salah dan bukan rumah saya. Rekan-rekan pasti mengikuti, ada 3 rumah yang menjadi sorotan dianggap rumah Firly, padahal itu bukan rumah Firly. Status Firly yang jadi tersangka ketika tengah menjabat sebagai Ketua KPK disoroti Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Sitomorang. Firly menurut Saud terjerat pasal yang justru sering digunakan KPK untuk menjerat tersangka korupsi. Saud berharap 4 pimpinan KPK yang tersisa kini bisa mengambil sikap untuk meminta Firly mengundurkan diri. Kita dalam keadaan sudah sangat extra condition gitu. Extra condition itu Ketua Pemberantasan Korupsi terlibat pada pasal yang sering dia gunakan untuk memberantas korupsi. Kita kan biasa memakai pasal 12B besar, 12E kecil. Sekarang pasal itu dikenakan pada Ketua Pemberantasan Korupsi. How can you imagine kalau kemudian pemberantasan korupsi masuk pada track yang benar? Oleh sebab itu, jangan lagi menganggap ini sangat normatif-normatif. Kita harus mengambil dengan kecepatan tinggi untuk menjelaskan ke publik bahwa ada persoalan besar di negeri ini yang kemudian harus direspon dengan cepat. Ya, apapun logika argumentasi nalar hukumnya, bahkan ketika kemudian tidak ada dewas pun atau peraturan Dewan Pengawas pun, 4 pimpinan yang lain sudah bisa memanggil Anda hari ini tersangka, kami minta Anda mundurkan diri. Itu yang bisa harus diambil oleh 4 pimpinan yang lain di sana. Artinya ada satu kesepakatan yang sangat common sense bahwa itu inline dengan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Polri. Saya pikir ini yang kita pertanyakan juga di dalam seperti apa. Firly Bahuri dijerat pasal 12E dan atau pasal 12B tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan korupsi.
Sedangkan barang bukti yang diamankan oleh Polri dalam kasus Firly adalah dokumen penukaran falas pecahan uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dengan nilai 7 miliar 468 juta rupiah. Selain kasus pidana, Firly juga tengah menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas KPK. Walau sudah memeriksa Firly, Dewas hingga kini masih belum memutuskan hasil pemeriksaan etik Firly. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo meminta Firly Bahuri mentaati proses hukum dalam penetapan status tersangkanya oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo saat masih menjabat Menteri Pertanian. Sementara Istana Kepresidenan kini menunggu surat penetapan status Firly dari polisi untuk ditentukan langkah selanjutnya, yakni memberhentikan Firly dan menunjuk pelaksana tugas menggantikan Firly di KPK. Tanggapannya tentang Ketua KPK sendiri. Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Ya, sampai pagi hari ini Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu ya surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri. Jika surat itu sudah diterima, surat pemberitahuan itu sudah diterima, maka akan diproses selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu sudah diatur dalam koridor undang-undang ya, Undang-Undang 19 tahun 2019 ya tentang perubahan kedua KPK ya. Terutama di pasal 32 sangat jelas sekali aturan mengenai itu. Detailnya nanti kan kami sampaikan. Artinya Presiden akan mengeluarkan kepres ya, Mas? Ya, bentuk hukumnya adalah kepres ya. Jadi di dalam pasal 32 itu terutama ayat 2 sudah sangat jelas mengenai bagaimana respon terkait dengan penetapan sebagai tersangka itu. Ya, pemberhentian sementara. Pemberhentian ini berarti sekaligus juga ada penetapan PLT mungkin atau pimpinan KPK yang baru? Kami belum melangkah sampai situ. Suratnya belum diterima. Pasca penetapan Firly Bahuri jadi tersangka, rumah Firly di Bekasi dijaga personil TNI Polri. Di rumah Firly yang berada di Villa Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Kamis pagi ada penjagaan ketat petugas keamanan perumahan, Brimob dan juga TNI. Penjagaan dilakukan mulai dari gerbang masuk perumahan hingga ke area rumah Firly yang ada di klaster A1 dan A2. Rumah kediaman Firly di Villa Galaksi ini sebelumnya pernah digeledah polisi dari Polda Metro Jaya dan rumah lain yang berada di Kertanegara, Jakarta Selatan. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka kasus pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana proses penyidikan selanjutnya? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Polda Metro Jaya punya laporan lebih lengkap. Okta, jadi setelah menetapkan Firly jadi tersangka, kira-kira kapan Firly akan diperiksa sebagai tersangka? Ya, selamat siang Paskas dan juga saudara. Tentu upaya pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka ini dibuka opsinya oleh polisi, tetapi memang sampai saat ini belum ada tanggal resminya kapan pemeriksaan ini akan dilakukan, karena ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, bahwa pemeriksaan terhadap Firly Bahuri dalam kapasitasnya sebagai tersangka ini akan dilakukan sesegera mungkin. Tapi yang pasti Paskas dan juga saudara, saat ini polisi sudah memiliki rencana lanjutan yang akan dilakukan dalam tahap penyidikan ini. Di antaranya adalah yang pertama melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka. Kemudian yang kedua, pemeriksaan terhadap para saksi. Kalau kita tahu memang sebelum ditetapkan sebagai tersangka terhadap Firly Bahuri ini sudah diperiksa sebanyak 91 saksi dan diantaranya ini ada 7 orang ahli. Nantinya apakah setelah ditetapkan sebagai tersangka akan ditambah lagi saksinya atau seperti apa, ini yang akan dikonfirmasi lebih lanjut lagi oleh polisi. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan terhadap Firly Bahuri dalam kapasitas sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi, lalu melakukan pemberkasan perkara, dan yang terakhir atau yang kelima adalah melakukan koordinasi dan mengirim berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati Jakarta.
Artinya terhadap Firly Bahuri dalam kapasitas sebagai tersangka nantinya akan diperiksa, ini sudah masuk dalam rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan polisi. Jadi memang ini tugas kita bersama untuk bisa memantau bagaimana nanti pendalaman yang akan dilakukan polisi, karena memang kasus ini cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat bahwa seorang ketua KPK ini justru tersandung kasus dugaannya ini dalam pusaran kasus korupsi. Apalagi polisi juga menduga tidak hanya Firly Bahuri melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, tetapi juga ada dugaan ini terkait dengan gratifikasi maupun juga menerima suap. Terkait dengan dugaannya ini adalah permasalahan hukum yang terjadi di lingkup Kementerian Pertanian sepanjang tahun 2020 sampai 2023. Paskalis. Okta, ini kan sebenarnya dalam beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi, Firly mangkir dengan berbagai alasan, baik di Polda maupun di KPK. Nah, dalam statusnya sebagai tersangka saat ini, apakah nantinya polisi membuka opsi untuk menahan Firly? Iya, betul Paskalis, bahwa ini juga dikonfirmasi bahwa polisi juga membuka opsi penahanan terhadap Firly Bahuri setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi memang terhadap Firly Bahuri, baik itu pemeriksaan maupun juga penahanan yang akan dilakukan terhadapnya, ini nanti masih akan menunggu bagaimana proses pendalaman ataupun juga proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh polisi. Tidak hanya penahanan Paskalis dan juga saudara, tetapi yang jadi fokus adalah soal pencegahan Firly Bahuri ini ke luar negeri. Ini juga dibuka opsinya oleh polisi terkait dengan hal ini untuk mencegah tadi adanya misalnya Firly Bahuri melakukan kabur begitu dalam sepanjang proses hukumnya saat ini. Tapi yang pasti polisi mengatakan bahwa progres apa saja yang nantinya akan diberikan atau diterapkan kepada Firly Bahuri ini dilakukan secara simultan dan juga berkesinambungan. Tetapi memang artinya penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya ini bakalan atau akan menyampaikan bagaimana perkembangan atau langkah selanjutnya yang akan diterapkan pada Firly Bahuri nanti secara bertahap. Jadi artinya kalau tadi ada rencana tindak lanjut dari penyidikan ini yang nanti akan dikerjakan secara satu persatu secara cermat, barulah nanti terkait dengan tanggal-tanggal kapan diperiksa, kapan ditahan, kemudian juga terkait dengan pencegahan ke luar negeri ini nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh polisi. Jadi tentu saat ini kita akan pantau bagaimana proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya. Paskalis. Oktaviani, terima kasih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Dewan Pengawas KPK akan mempercepat sidang pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Dewan Pengawas KPK menghormati langkah penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Status tersangka yang secara resmi disandang Firly Bahuri mendorong Dewan Pengawas untuk mempercepat proses persidangan pelanggaran kode etik Ketua KPK. Kemarin, polisi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Menanggapi hal itu, dalam keterangannya melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut, kita harus taat asas hukum yang cukup banyak. Antara lain, negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga harus taat terhadap hukum, setiap orang harus menghormati proses hukum. Setiap orang dianggap tak bersalah, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan lain. Informasi terbaru kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Fetriska Ananda di Gedung KPK Jakarta. Fetriska, sebenarnya aturan KPK ini bagaimana kalau pimpinannya ditetapkan tersangka oleh polisi? Ya, siang Paskalis dan juga saudara, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, pada pasal 32 ayat 2 ini dijelaskan bahwa status tersangka yang disandang oleh pimpinan KPK mewajibkan yang bersangkutan untuk diberhentikan sementara dari jabatannya. Dan pada ayat keempat ini juga dijelaskan bahwa pemberhentian Ketua KPK yang tengah menghadapi proses hukum ini juga harus melalui keputusan Presiden. Nah, inilah yang kemudian kita masih tunggu seperti apa Presiden Jokowi menanggapi penetapan tersangka atas Firly Bahuri. Untuk lebih lanjut, mari kita simak sejenak keterangan dari anggota Dewas KPK Syafruddin Haris berikut ini. Itu
Tentu di tangan Presiden. Memang di pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2019, jika pimpinan KPK menjadi tersangka, itu diberhentikan dari jabatannya, dan itu tentu melalui keputusan Presiden. Ya, Pak Skalis, artinya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini dijelaskan bahwa untuk pemberhentian Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK ini harus menunggu keputusan Presiden. Artinya kita masih menunggu Presiden Jokowi juga harus membuat keputusan Presiden terlebih dahulu untuk memberhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Nah, namun yang perlu kita ingat juga Pak Skalis dan juga saudara, status tersangka yang disandang oleh Firly Bahuri sepanjang belum ada pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengadili terkait dengan perkara ini, maka ini Firly Bahuri juga belum ditetapkan sebagai seseorang yang bersalah. Nah, inilah juga kita harus tunggu bagaimana kemudian proses pidana terhadap Firly Bahuri ini berjalan. Nah, ini soal proses pidananya, namun di sisi lain juga soal proses etika yang juga sedang dihadapi oleh Firly Bahuri di Dewas KPK, di mana memang untuk pada Senin lalu Firly Bahuri telah diperiksa oleh Dewas KPK, dimintai keterangan selama kurang lebih 3 jam begitu ya. Namun rekomendasi pemberhentian ataupun mundur yang akan diputuskan oleh Dewas ini tergantung nanti berdasarkan dari hasil putusan Dewas KPK. Setelah penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya, artinya dari Dewas KPK ini juga kemudian mendorong percepatan terkait dengan putusan terhadap Firly Bahuri. Seperti yang dikatakan kemarin, pada Senin kemarin kemudian terbuka opsi untuk kemudian memanggil kembali Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, untuk dilakukan klarifikasi, karena memang dari Dewas KPK menemukan adanya ketidaksesuaian terkait dengan keterangan yang diberikan oleh Firly Bahuri ketika diperiksa oleh Dewas KPK. Pak Skalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta, jurnalis Kompas TV Fetriska Ananda. Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian. Ia meminta Firly mengundurkan diri atau dipecat Dewan Pengawas KPK dari jabatannya. Menurutnya, langkah Polda Metro Jaya tersebut menandakan polisi serius menangani perkara ini. Apresiasi buat kinerja kepolisian, karena mungkin masyarakat menunggu pada proses perkara yang menyita penglihatan publik lah, bahwa ada perkara yang belum jelas, dan akhirnya tadi malam, tengah malam sudah diumumkan oleh Polda Metro, dan ini bukti bahwa Republik kita pada pokoknya tidak ada yang pada posisi aman. Dan ini menunjukkan kepolisian serius menangani perkara yang dimaksud tentang pemerasan itu. Harusnya Pak Firly dengan inisiatifnya mengundurkan diri atas status yang sudah diterima. Dan mungkin juga terkait Dewas KPK selama ini kan saya agak kritik juga. Kinerjanya bukan makin membaik tapi makin lemot, karena menyikapi problematika yang terjadi di institusi KPK sendiri agak sedikit lambat ya, tidak memberikan satu integritas yang kuat. Saya rasa Dewas KPK juga perlu dievaluasi. Kompas Siang akan segera kembali, saudara. Mahasiswa asal Siborong-Borong, Sumatera Utara ditemukan tewas di sebuah rumah indekos di kawasan Badung, Bali. Keluarga menduga korban jadi korban pembunuhan, mengingat kondisi jenazah sangat mengenaskan saat ditemukan. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak, pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkes. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudame bakar parame. Nah ini, cobain deh.
Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungida. Fungida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Jalan yuk! Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Sayoli terus, enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Sekarang Sayoli nggak nempel di gigi. Manis asam cuy. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Bingung deh, masak apa ya bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilkes. Yuk masak. Sekarang kemasan sachet isinya lebih banyak. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1000 jadi gudame bakar Farame. Nah ini, cobain deh. Sedap meresap. Kecap sedap kedelai hitam spesial sachet 1000 plus bonus resep. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Mahasiswa asal Siborong-Borong, Sumatera Utara yang berkuliah di Bali ditemukan tewas di sebuah rumah indekos di kawasan Badung. Jenazah korban telah diterbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk kepentingan otopsi. Jenazah korban telah berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara sejak Senin lalu.
Proses otopsi sudah dilakukan sehingga jenazah bisa diberangkatkan ke rumah duka di Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Keluarga menduga jadi korban pembunuhan, mengingat kondisi jenazah sangat mengenaskan saat ditemukan. Sebelumnya, keluarga mendapat kabar korban meninggal pada Sabtu pekan lalu. Keluarga meminta penjelasan polisi terkait otopsi yang tidak dilakukan di Bali setelah jasad korban ditemukan. Jenazah korban baru diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Meski demikian, penyidik Polres Denpasar membantah tuduhan terkait mempersulit otopsi. Polisi bilang orang tua korban membuat surat pernyataan tidak memberi persetujuan untuk otopsi. Jadi kok bisa dibawa kemari Kak, jenazah Kak? Karena di sana awalnya kan kita berembuk dulu keluarga untuk diotopsi, karena ini kan sudah kejanggalan dari awal. Tapi karena ada isu-isu persulit, karena kalau katanya kita mendaftarkan dia di hari Senin, sementara kabar di hari Sabtu, belum tahu kapan akan dilaksanakan otopsinya. Belum lagi dibilang biayanya mahal, segala macam, kasihan ini. Jadi kami pikir daripada kami lama menunggu, mending dipulangkan dulu. Gitu. Oh dia asli warga Medan? Enggak, asli warga Siborong-Borong. Oh Siborong-Borong. Iya, nah setelah ditangani oleh pengacara kita, barulah diajukan untuk otopsi. Sebelumnya, jenazah mahasiswa yang ditemukan meninggal di indekosnya di Bali tiba di rumah duka di Desa Sitabo-Tabo, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu malam. Jenazah disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan. Keluarga berharap ada keadilan dalam penyelidikan dari pihak kepolisian. Keluarga menduga korban dibunuh dan bukan bunuh diri, melihat sejumlah luka yang ada di tubuh korban. Untuk mengetahui informasi terkini kasus mahasiswa ditemukan tewas dengan kondisi tidak wajar, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dedi Tarigan di Medan, Sumatera Utara. Dedi, jadi ini ada perbedaan ya dari pernyataan keluarga dan juga dari penyidik Polres Denpasar soal otopsi. Jadi sebenarnya bagaimana cerita yang diungkapkan oleh keluarga? Baik, terima kasih Pak Salis. Selamat siang saudara. Terkait perbedaan informasi adanya otopsi yang dilakukan oleh pihak keluarga, di mana pihak keluarga merasa dipersulit selama proses otopsi di Bali. Yang kita dapat keterangan dari pihak keluarga bahwasannya keluarga tidak mendapat kepastian kapan itu proses otopsi dimulai. Karena jenazah yang ditemukan hari Sabtu itu kemudian mau diperiksa itu tidak ada kepastian apakah hari Sabtu itu juga akan diotopsi atau besoknya. Hingga pihak keluarga berembuk juga bahwasanya di samping adanya biaya-biaya yang diduga mahal, kemudian bersepakat bahwasanya jenazah dibawa terlebih dahulu ke Medan. Kemudian samping itu juga keluarga juga melihat bahwasanya upaya otopsi yang coba dilakukan di Bali kurang memuaskan barangkali. Hingga dengan adanya di Medan diupayakan langsung untuk langsung diotopsi. Ketika jenazah diterbangkan dari Bali, hari Senin dini hari jenazah tiba di Medan, oleh pihak keluarga langsung dimasukkan ke Rumah Sakit Bayangkara Medan, yang kemudian dilakukan proses otopsi dan baru selesai hari Rabu kemarin. Pak Kali. Nah, jadi sebenarnya keluarga juga saat ini sudah menunjuk kuasa hukum. Jadi setelah ada kuasa hukum, langkah apa lagi yang akan ditempuh saat ini? Ya, Pak Salis, setelah menunjuk kuasa hukum, itu pihak keluarga memang minta tolong dari awal waktu proses keberangkatan jenazah menuju Medan. Kemudian setelah dilakukan proses otopsi, pihak pengacara juga akan melakukan upaya pelaporan dan mengawal bagaimana kasus ini terus berjalan. Di samping itu juga melihat banyaknya kejanggalan, mulai dari ditemukannya sejumlah luka-luka dan upaya yang terlihat bahwasanya jenazah tidak dalam kondisi yang normal. Makanya pihak keluarga berupaya supaya kasus ini diungkap dan meminta kepada pihak kepolisian, terutama Kapolri, agar untuk lebih serius supaya dugaan kasus pembunuhan ini, Pak Salis.
Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Dedi Tarigan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke kasus lainnya, Saudara, di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Warga di sana digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang dicor di lantai sebuah rumah. Korban diduga dibunuh suaminya sendiri. Warga Ponggok, Kabupaten Blitar digemparkan dengan penemuan kerangka manusia yang dicor di dalam rumah seorang warga. Penemuan mayat yang diduga dikubur selama 1 tahun lebih ini diketahui setelah pemilik baru rumah hendak merenovasi rumah yang baru dibeli 2 bulan lalu dari pemilik rumah yang lama. Dari hasil penyelidikan tim Lab 4, kerangka manusia tersebut adalah perempuan berusia 25 tahun yang diduga meninggal dunia akibat dibunuh. Polisi pun sudah memeriksa sejumlah saksi dan kuat dugaan pelaku pembunuhan tak lain suami korban sendiri. Suami, jadi kemarin sudah disampaikan bahwa tegaskan kembali bahwa tulang kemarin yang ditemukan itu berjenis kelamin perempuan dan kemungkinan besar itu adalah sudah kita ketahui identitasnya, nanti akan kita cek kembali dengan hasil dari forensik maupun dari lapor. Untuk pelaku masih kita dalami. Saat ini suami korban sudah diamankan polisi dengan status sebagai saksi untuk diperiksa lebih lanjut. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Informasi dari mancanegara akan hadir sesaat lagi, Saudara. Di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 4 hari, Israel kembali merilis rekaman video tentara Israel melakukan operasi militer di Gaza. Kejahatan perang Israel mengakibatkan 13.000 warga Palestina meninggal dunia. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina.
sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Organisasi Kemanusiaan Mercy Indonesia mengklarifikasi kabar hilangnya relawan Indonesia di Gaza, Palestina. Kemarin, Mercy berhasil mengontak salah satu relawan, Reza Aldila Kurniawan, yang mengatakan mereka bertiga dalam kondisi selamat. 3 relawan Mercy di Gaza, Palestina sudah lebih dari 10 hari hilang kontak dengan Indonesia. Kemarin, pihak Mercy akhirnya bisa berkomunikasi secara langsung dengan salah satu relawan, yaitu Reza Aldila Kurniawan. Reza memastikan kondisi mereka sehat dan selamat di Rumah Sakit Indonesia. Saat ini mereka tengah bersiap dievakuasi ke Gaza Selatan. Kita hanya mendengar kabar dari sumber-sumber mengatakan bahwa sekarang mereka bertiga ada di RSI Gaza. Ya, di Gaza lebih evakuasi ke selatan. Dan mereka ditemani oleh 600 warga yang masih berada di Rumah Sakit Indonesia menunggu proses evakuasi ke selatan. Kemungkinan ada 2. Pertama ke Khan Yunis di Rumah Sakit An-Nasir, yang kedua ada ke Rafah di Rumah Sakit Eropa. Jaga nama baik bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga nama baik negara kita, Republik Indonesia, karena kamu adalah satu dari 3 relawan menjadi duta dari rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina. Demikian, jaga kesehatan dan semoga juga terus jaga ibadahnya dan jaga semangatnya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga membantah kabar yang menyebut 2 WNI yang jadi relawan di Gaza disandera oleh Israel. Kementerian Luar Negeri memastikan 3 relawan Indonesia dalam kondisi sehat dan tidak ditangkap Israel. Saat ini ketiganya masih berada di Rumah Sakit Indonesia untuk dievakuasi ke Gaza Selatan bersama dengan warga Palestina lainnya. Bahwa ketiga WNI tersebut seluruhnya masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi tidak ada penangkapan terhadap WNI oleh IDF di Gaza. Di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 4 hari, Israel kembali merilis rekaman video saat tentara Israel melakukan operasi militer di Gaza. Kejahatan perang Israel mengakibatkan 13.000 warga Palestina meninggal dunia.
Lebih dari 4.000 orang hilang akibat serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober lalu. Seluruh bangunan di Gaza dibombardir oleh roket Israel hingga rata dengan tanah. Belum jelas kapan gencatan senjata Israel akan dimulai karena hingga saat ini jet dan tank Israel tak henti melancarkan serangan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sebuah kendaraan meledak di sebuah pos pemeriksaan di sisi Amerika, jembatan Amerika Serikat dan Kanada di air terjun Niagara. Ledakan menyebabkan 4 penyeberangan perbatasan di wilayah tersebut ditutup. Ledakan itu terjadi di jembatan Pelangi sisi Amerika Serikat yang menghubungkan kedua negara di seberang Sungai Niagara. 3 jembatan lain antara bagian barat New York dan juga Ontario segera ditutup sebagai tindakan pencegahan dan Bandara Internasional Buffalo Niagara memulai pemeriksaan keamanan di semua mobil dan memberitahu penumpang untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Otoritas Transportasi Perbatasan Niagara memposting di X atau sebelumnya Twitter bahwa semua mobil yang tiba di Bandara Buffalo akan menjalani pemeriksaan keamanan. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab ledakan. Hujan deras menyebabkan banjir di beberapa bagian di Montenegro akibat sejumlah sungai meluap. Hujan deras yang turun di kota Rozaje di Montenegro menyebabkan beberapa sungai meluap dan membanjiri daerah tersebut. Sejumlah rumah warga terendam banjir. Seorang perempuan harus dievakuasi dari rumahnya yang banjir di Bijelo Polje. Sebagian kota pesisir Tivat juga tidak mendapat aliran listrik. Informasi dari dalam negeri akan kami hadirkan kembali usai jeda. Indonesia jadi tuan rumah kejuaraan Aqua Bike Jet Ski World Championship 2023. Keseruannya akan kami hadirkan usai jeda. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Kuah shoyu yang segar menenteramkan. Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak,
Ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, luar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berpikir golongan, tidak berpikir ego, tidak berpikir pribadi, berpikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Indonesia jadi tuan rumah kejuaraan Aquabike Jet Ski World Championship 2023 yang dimulai sejak 22 hingga 26 November. Ada 4 kabupaten di sekitar Danau Toba yang jadi lokasi lomba. Total ada 118 pebalap dari 22 negara yang ikut bertanding. 77 pebalap mengikuti kategori sirkuit dan 41 pebalap kategori endurance. Selain sebagai ajang olahraga, Aquabike Jet Ski World Championship diharapkan dapat jadi ajang promosi wisata Danau Toba. Jurnalis Kompas TV Risa Rizkayanti sudah siap di venue balap jet ski dunia dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Risa, selamat siang. Jadi untuk hari ini jam berapa race akan dimulai? Ya, Pas Khalid dan juga saudara, event Aquabike Jet Ski World Championship digelar di 4 titik di kabupaten di Sumatera Utara, yakni di Kabupaten Karo, Dairi, Samosir, dan juga Toba. Semalam baru saja dilakukan pembukaan di Kabupaten Karo dan hari ini, hari kedua di tanggal 23 November akan dilaksanakan hari kedua event Aquabike Jet Ski World Championship. Saya berikan informasi sedikit bahwasannya ada total keseluruhannya itu ada 128 pembalap dari 22 negara yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Dan tadi sekitar pukul 11.30 WIB baru saja dilaksanakan race pertama, namun untuk hasil pertandingan masih belum disampaikan dan nanti pada pukul 12.15 lebih kurang akan dilaksanakan race yang kedua. Dan untuk saat ini saya sedang berada di Kabupaten Dairi, tepatnya di Tausilalahi, Kecamatan Silahi Sabungan. Dan untuk informasi yang lebih jelas dan juga ada apa saja di hari ini, saya sudah bersama Bapak Bupati Dairi, yakni Bapak Edi Brute. Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik, jua-jua, horas menjua-jua. Horas menjua-jua. Pak, Dairi menjadi salah satu kabupaten yang menjadi tuan rumah Aquabike Jet Ski World Championship. Apa saja Pak
persiapan yang sudah dilakukan untuk acara hari ini, Pak? Kami sangat bangga dan berterima kasih. Ini sebuah event internasional ke seluruh dunia dan sudah berpuluh tahun. Standarnya sangat tinggi. Jadi kami bangga dan berterima kasih ditunjuk sebagai salah satu kabupaten penyelenggara. Persiapannya luar biasa, lebih dari 2 bulan. Karena standar itu yang tinggi. Pertama adalah keamanan. Yang kedua adalah infrastruktur. Yang ketiga adalah kebersihan dan keteraturan. Yang keempat itu adalah jumlah pengunjung yang harus besar. Begitu. Jadi kami bersyukur tadi saya naik boat pas membawa bendera Indonesia. Saya sulit untuk menceritakan perasaan saya. Sangat bangga. Apalagi saya lihat masyarakat ribuan di pinggir pantai. Luar biasa. Saya luar biasa. Nanti kita akan tampilkan di tengah-tengah ini sebuah atraksi budaya kolosal yang belum pernah kita tampilkan sebelumnya. Ya, ada 1.250 anak-anak akan menari cawan seperti yang Anda lihat di belakang. Tetapi ada banyak 1.250 lagi. Tetapi tidak hanya itu, akan ada opung-opung. Mereka akan kita ceritakan bagaimana ulos itu, kain yang menutupi badan itu mula-mula ada, lalu kemudian berkembang. Ya, jadi kehidupan masyarakat Batak akan kita tunjukkan, Pak, Simalungun dan Toba. Lalu kemudian kita transformasikan menjadi sebuah pakaian yang modern seperti yang saya pakai ini. Pakaian-pakaian ini sudah ditampilkan di New York Fashion Week. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa budaya kita, kearifan lokal kita sederhana, kita gunakan apa yang kita punya, tetapi standar dunia. Ya, kami bersyukur semoga ini bisa menciptakan ekonomi baru. Kami lihat UMKM juga senang dan banyak sekali masyarakat, mudah-mudahan mereka banyak belanja dan juga anak-anak bergembira, sektor kreatif bergembira, ya, sehingga ini menjadi awal baru bagi perkembangan kita semua. Baik Pak, berarti ini merupakan salah satu momen ajang kita untuk memperkenalkan budaya kita, khususnya masyarakat di Dairi ya Pak ya. Yes. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwasannya kita sudah memiliki UMKM yang ini ulos yang seperti Bapak gunakan ya. Yes. Nah, yang saya dapat informasi nih Pak, bahwasannya ulos dari sini itu berbeda dengan ulos yang lain. Kira-kira bisa dijelasin nggak Pak, perbedaannya apa Pak? Iya, ulos yang di sini itu memang khas masyarakat Tausilalahi. Jadi dia kombinasi antara Pak dan Toba. Nah, jadi punya corak yang berbeda, punya tipe yang berbeda. Di budaya Batak, setiap jenis ulos itu disesuaikan dengan event peristiwa di masyarakat. Kita ingin melestarikan ulos-ulos ini. Oleh karena itu, kita buat dia supaya modern, sehingga kita latih mereka untuk menenun dengan kain-kain halus, seperti ini, sehingga mereka bisa melestarikan ulos-ulos tradisional, tapi juga mereka sejahtera, karena kita bisa jual dengan jumlah yang besar. Baik Pak, kalau begitu Pak, kira-kira Pak dari pemerintah Kabupaten Dairi sendiri seperti apa sih Pak support yang diberikan dari hasil untuk membantu penjualan hasil-hasil tenunan dan produksi masyarakat sendiri Pak? Kita untuk event ini melakukan kurasi, lalu kemudian melatih mereka, hospitality, lalu kemudian standar produknya, branding, lalu kemudian sertifikasi, lalu permodalan. Ya, itu yang kita lakukan dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, itu produk-produk kita diversifikasi, ya kita perkenalkan mereka kepada digitalisasi, begitu ya, dan perbankan masuk untuk membiayai mereka, sehingga mereka itu bergabung di dalam koperasi, dan pada suatu saat kita ingin mereka mandiri dan berkembang pesat. Nah Pak, Kabupaten Dairi ini kan dikelilingi Danau Toba nih Pak. Ya. Kira-kira ada potensi wisata alam apa saja yang ada di Kabupaten Dairi ini Pak, banyak untuk sekali menarik minat pengunjung? Banyak sekali, danau yang luar biasa, Anda lihat bukit yang luar biasa, ya budaya yang luar biasa. Ini pantai terpanjang yang dimiliki oleh Danau Toba dan masyarakatnya sangat ramah. Ya, luar biasa. Anda harus datang ke sini dan mari. Saya senang banyak juga investor yang datang, kawan-kawan dari luar negeri untuk melihat potensi kita. Semoga saja persahabatan ini bisa membuahkan hal yang besar, hal yang baru, dan kami bisa mendapat kepercayaan lagi untuk tahun depan. Selamat menikmati. Baik Pak, untuk sektor dari segi pertanian sendiri kan Pak, Kabupaten Dairi itu memiliki unggulan ya Pak ya, selain kopi ada durian. Kira-kira selain itu ada apa lagi nih Pak di Kabupaten Dairi Pak? Ya, kopi Sidikalang itu sangat tersohor. Ya, aftertaste-nya luar biasa, fruity, ya luar biasa. Tetapi juga kita punya durian yang luar biasa, rasanya tidak ada tandingannya. Dan masyarakat kita banyak sekali memproduksi jagung.
Ada 24.000 hektar jagung yang mensuplai bahan-bahan pakan ternak dari Kabupaten Dairi. Banyak lagi, hortikultura juga kita bagus. Ya, kita mensuplai hasil-hasil hortikultura seperti cabai, bawang itu ke daerah-daerah lain. Ya, petani kita tangguh, luar biasa. Sudah mereka lakukan bertahun-tahun, tetapi kita bawa mereka ke babak baru dengan membawa teknologi. Vertigasi kita udah coba sehingga keahlian mereka yang tradisional dikombinasi dengan teknologi akan membuat lompatan. Oke. Baik, oke Pak, ini di belakang kita kan saat ini kan sudah ada para peserta untuk menari ya Pak ya. Tadi katanya bakal dilakukan pemecahan rekor muri nih Pak, boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Tari tortor sawaran ini seperti apa Pak? Ya, ini akan judulnya adalah The History of Cloth and Clothing. Jadi bagaimana budaya Batak yang dicerminkan dengan ulos itu kita tampilkan dalam sebuah kolaborasi. Jadi ada 1.200 murid-murid, tetapi juga ada masyarakat yang akan tampil. Anda harus lihat. Ya, Anda harus lihat. Rekor muri dalam jumlah kita akan capai, tetapi rekor muri dalam kolaborasi dan kreativitas mudah-mudahan kita juga raih. Luar biasa. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya Pak. Sukses terus Pak untuk kedepannya. Iya, Pak Skalit dan juga saudara, itu tadi wawancara dengan Bapak Bupati Dairi yakni Bapak Edi Brute, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan pemecahan rekor muri tari tortor sawan yang bisa dilihat di belakang saya. Nanti kami akan menginformasikan lebih lanjut seperti apa saja event Aqua Bacatski World Championship hari ini. Kembali ke Anda ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Risa Rizkyanti untuk laporannya. Kami akan kembali lagi usai jeda saudara dengan informasi setelah terdampar karena ditolak warga. Lebih dari 500 pengungsi Rohingya ditampung di bekas gedung imigrasi Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Sumawe, Aceh. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah
menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Artinya generasinya didominasi generasi muda. Pemikirannya dan semangatnya didominasi pemikiran semangat anak muda. Saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Hingga hari ini sebanyak 514 orang pengungsi Rohingya ditampung di bekas gedung imigrasi Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Sumawe, Aceh. Ratusan imigran Rohingya yang berlabuh di Sabang dipindahkan ke Lok Sumawe dengan menggunakan sejumlah bus dari Pelabuhan Uleleu, Banda Aceh. Saat ini lokasi bekas gedung imigrasi Lok Sumawe menjadi penampungan sementara bagi para imigran Rohingya yang dalam sepekan terakhir berlabuh di beberapa titik di pesisir Aceh. Menurut data sementara UNHCR, ada sebanyak 514 pengungsi yang ditempatkan dalam 3 bulan ke depan di Lok Sumawe dari 3 gelombang pengungsi Rohingya. Arus imigran Rohingya masih terus berdatangan ke pesisir Aceh. Terakhir, Rabu siang, sebanyak 219 imigran berlabuh di bibir pantai Desa Ujung Karang, Kota Sabang. Imigran Rohingya ini hanya bisa berada di bibir pantai karena warga Sabang menolak kedatangan mereka. Warga meminta ratusan imigran Rohingya ini untuk kembali menaiki kapal mereka dan meninggalkan Sabang. Dalam rombongan imigran Rohingya ini terdapat 72 laki-laki, 91 perempuan, serta 56 anak-anak. Sementara 12 orang lainnya masih berada di dalam kapal. Meski demikian, demi kemanusiaan, bantuan seperti makanan, pakaian, dan minuman tetap diberikan. Warga semua menolak, ini semua warga menolak kedatangan Rohingya yang ada berada di tepi laut kami ini. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama, kita tidak ada fasilitas yang memadai untuk menampung. Kemudian yang kedua, antusias warga untuk menolak. Karena dengan berbagai alasan. Bulan ini tercatat setidaknya ada 6 kapal yang mengangkut imigran Rohingya berlabuh di Aceh. Warga menolak kedatangan imigran Rohingya dengan alasan tidak memiliki fasilitas penampungan yang memadai dan kondisi ekonomi yang masih kekurangan. Sementara di Kabupaten Pidi, Pemkab menolak kedatangan Rohingya karena diduga ada indikasi perdagangan orang. Syahril, Kompas TV, Sabang, Aceh. Kita sapa jurnalis Kompas TV Zikri Maulana di lokasi pengungsian sementara imigran Rohingya di Lok Sumawe, Aceh. Zikri, hingga saat ini ada berapa banyak pengungsi Rohingya yang datang di Lok Sumawe dan bagaimana penanganan terhadap para imigran ini? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang untuk hari ini jumlah pengungsi Rohingya yang ditempatkan di Lok Sumawe ini di gedung bekas imigrasi ini
tercatat ada 514 pengungsi Rohingya begitu. Dari 514 itu merupakan 3 gelombang pengungsi. Yang pertama dari yang direlokasi dari Biren ada sekitar 256 pengungsi Rohingya. Dari Aceh Timur ada 36 pengungsi Rohingya, dan terakhir pagi tadi sampai 222 pengungsi Rohingya yang direlokasi dari Sabang yang mendarat pagi kemarin gitu, Juno. Untuk total sendiri memang hingga kini sudah 514 pengungsi Rohingya, begitu Juno. Lalu hingga saat ini bagaimana dengan proses penampungan sementara dan sampai kapan akan ditampung? Lalu bagaimana dengan bantuan terutama dari badan-badan PBB seperti UNHCR untuk menangani para pengungsi Rohingya? Ya, untuk penampungan ini sendiri memang informasi dari kami peroleh itu para pengungsi Rohingya ini akan ditampung di lokasi bekas gedung imigrasi di Kecamatan Blamangat, Kota Lhokseumawe ini selama 3 bulan ke depan, begitu Juno. Memang untuk di lokasi ini sendiri untuk fasilitas seperti MCK dan juga lainnya memang belum memadai, tapi pihak UNHCR sendiri dan juga lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya terus turun tangan untuk membantu melengkapi fasilitas yang ada di sini, begitu Juna. Baik, kita harapkan ada solusi terbaik bagi para pengungsi Rohingya yang saat ini ditempatkan sementara selama 3 bulan di Lhokseumawe, Aceh. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zikri Maulana dari Lhokseumawe, Aceh. Beralih ke informasi lain, Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK turut serta menyelidiki aliran dana Giska Deborah Aritonang, pelaku atau tersangka penipuan tiket konser band Coldplay. Dari hasil penelusuran, perputaran uang di rekening tersangka pada tahun 2023 mencapai 40 miliar rupiah. PPATK telah memblokir rekening tersangka penipuan tiket konser band Coldplay dan Giska sejak minggu lalu. Tercatat hingga bulan November atau periode awal pembelian tiket konser Coldplay, ada transaksi bernilai 30 miliar rupiah dari total 40 miliar rupiah di rekening tersangka. PPATK mengimbau warga untuk lebih berhati-hati agar kejadian serupa tidak terulang. Kasus ini sudah rekening tersangka sudah kita blokir sejak minggu lalu. Jadi kalau kita lihat perputaran uang itu mencapai 40 miliar ya, dan terbesar itu bulan Mei sampai November itu sampai 30 miliar. Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati, tidak mudah percaya ya, karena kasus-kasus seperti ini akan kerap terjadi dengan casing yang berbeda-beda. Untuk itu teruslah berhati-hati, jangan sampai kita ditipu ya. Giska Aritonang ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan tiket konser Coldplay yang merugikan korban mencapai 5,1 miliar rupiah. Modus penipuan yang dilakukan adalah dengan mengajak teman-temannya menjadi reseller tiket konser. Untuk meyakinkan korban, tersangka mengaku kenal dengan pihak promotor. Kawan sekali ya, cukup jelas suara saya ya. Beralih ke kasus lainnya, Saudara. Setelah kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2022 silam, akhirnya tersangka penipuan dan penggelapan mobil milik selebritas Jessica Iskandar ditangkap pada Selasa malam. Jessica dan suami pun menyambut tersangka dan menuntut pengembalian uang investasi mereka. Balikin uang saya, balikin uang saya, balikin mobil-mobil saya, uang saya balikin. Istri saya sedang hamil kemarin, masih aja kamu melakukan itu. Setelah lama ditunggu, akhirnya tersangka penipuan dan penggelapan uang serta mobil milik selebritas Jessica Iskandar ditangkap. Christopher Stefanus Budianto langsung disambut dengan makian oleh Jessica dan suaminya saat tiba di bandara. Tersangka ditangkap di Bangkok, Thailand setelah menjadi DPO polisi sejak tahun 2022 silam. Kasus ini bermula saat tersangka mengiming-imingi keuntungan dari bisnis rental mobil kepada Jessica Iskandar. Korban pun tergiur dan berinvestasi kepada pelaku senilai 9,8 miliar rupiah berupa 11 mobil dan uang sebesar 30.000 US dollar. Namun semua barang berharga itu justru hilang tak berbekas. Yang bersangkutan memang selain berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran kita, juga melaksanakan ada beberapa pekerjaan atau bisnis. Itu yang akan kita dalami.
seperti apa pekerjaannya, selama ini meninggalkan Indonesia apa saja kegiatannya. Kami mengamankan ada 1 koper isinya pakaian dari tersangka, 2 buah unit HP, dan juga barang-barang lainnya. Kini tersangka telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Sementara Jessica dan suaminya berharap agar uang dan mobil yang mereka serahkan bisa dikembalikan. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang. Sesaat lagi saudara, kemarau panjang ternyata masih berdampak pada suplai listrik di wilayah Sulawesi. Untuk mempercepat pemulihan, PLN melakukan modifikasi cuaca dan berharap air hujan segera menambah debit air untuk pembangkit listrik. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move.
Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kopiko ekstra besar. ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Ya saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan dari Biro Kompas TV di Makassar, Sulawesi Selatan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, ada Gufron Lamataha dan juga Paulina Jarul. Lalu kita akan sapa terlebih dahulu rekan Gufron Lamataha dari Makassar, Sulawesi Selatan. Gufron, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Ada dua informasi utama kami dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi Cerita Nusantara kali ini. Langsung saja kita ke informasi yang pertama, saudara. Polda Sulawesi Selatan memblokir ribuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Pemblokiran ini dilakukan terhadap kendaraan yang terjaring razia tilang elektronik dan tidak segera melapor ke petugas. Tilang elektronik atau ETLE yang dilakukan di Telantas Polda Sulawesi Selatan kini telah menjaring ribuan pelanggar. Pelanggaran beragam dari melawan arus hingga abai kelengkapan berkendara. Banyaknya kendaraan yang ditilang ternyata tak digubris pemilik kendaraan, alhasil petugas pun terpaksa memblokir ribuan surat tanda nomor kendaraan alias STNK. Dari data di Telantas Polda Sulsel sejak Agustus hingga Oktober 2023, total STNK yang telah diblokir lebih dari 6.200 kendaraan. Petugas sejatinya telah mengirimkan surat tanda tilang, namun tak kunjung dibayarkan dendanya. Terkait dengan penegakan hukum lalu lintas melalui metode ETLE, sudah dilaksanakan pengiriman konfirmasi berdasarkan alamat di STNK kendaraan. Dan dari 7.000 lebih yang sudah kami kirimkan, terdapat 6.251 pemilik kendaraan yang tidak mengkonfirmasi, sehingga akhirnya harus kami blokir data kendaraan tersebut. Dan sudah ada 794 data kendaraan yang membayarkan denda tilangnya baik melalui Briva maupun datang langsung melalui pembayaran di perbankan. Dalam hal ini kami Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas, untuk selalu mempertanggungjawabkan setiap etika dalam berkendara di jalan raya, dan kami juga menghimbau untuk pengendara lalu lintas agar tetap menggunakan TNKB yang sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Korlantas Polri. Banyaknya warga yang melanggar aturan berlalu lintas membuat petugas mengeluarkan himbauan. Warga pun diminta untuk lebih taat demi keselamatan berlalu lintas. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kemarau panjang ternyata masih berdampak pada suplai listrik di wilayah Sulawesi. Untuk mempercepat pemulihan, pihak PLN melakukan modifikasi cuaca dan berharap air segera turun untuk menambah debit air kemudian menjadi tenaga pembangkit listrik. Upaya PLN untuk mengembalikan suplai listrik di wilayah Sulawesi kini terus dilakukan. Yang terbaru, mereka mencoba memodifikasi cuaca agar curah hujan tinggi dan memulihkan debit air. Modifikasi cuaca dilakukan dengan menerbangkan pesawat nirawak alias drone. Pesawat ini membawa partikel mengandung garam yang kemudian diterbangkan ke awan. Drone diterbangkan di sekitar PLTA Bakaru, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Metode ini yang pertama dilakukan di Indonesia. Harapannya bisa meningkatkan intensitas hujan dan menambah debit air untuk pembangkit listrik.
melakukan teknologi modifikasi cuaca menggunakan drone. Jadi TMC menggunakan drone ini merupakan teknologi yang pertama dilaksanakan secara komersial di Indonesia. TMC menggunakan drone ini dilakukan dengan drone tersebut membawa flare yang berisi hygroscopic particle. Nah, kemudian hygroscopic particle tersebut dibakar pada ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Nah, teknologi ini merupakan pertama ya diterapkan di Indonesia, dan saat ini kami sudah melaksanakan 125 sorti ya drone tersebut dari rencana kami di 150 sorti. Pihak PLN sejauh ini telah melakukan 125 kali modifikasi cuaca dengan metode ini. Hasilnya cukup menjanjikan dengan naiknya produksi listrik di PLTA Bakaru hingga 68 MW. Tambahan listrik ini mampu mengurangi dampak pemadaman bergilir di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Sudin Syamsuddin, Kompas TV Pindrang, Sulawesi Selatan. Ya Juno, itulah tadi dua informasi utama kami dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih rekan Gufron Lamataha dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu kita akan bergeser ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Sudah ada rekan Paulina Jaru. Paulina, silakan laporan Anda. Selamat siang, Juno dan saudara. Ada dua informasi Cerita Nusantara siang hari ini dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi pertama, saudara, sebanyak 98 kendaraan terjaring razia kendaraan angkutan di Terminal Batu Ampar, Balikpapan. Dalam razia kali ini, petugas mendapati 11 pelanggar yang didominasi kir mati dan tidak bisa menunjukkan surat berkendara. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satlantas, POM TNI hingga Satpol PP menggelar razia terhadap kendaraan angkutan di Terminal Batu Ampar, Balikpapan. Razia yang digelar selama 1 jam ini menjaring 98 kendaraan dan didapati 11 pelanggar. Dari 11 pelanggar, 8 kendaraan kirnya mati atau lewat batas berlaku, serta 3 kendaraan yang tidak bisa menunjukkan kir. Para pelanggar diberi sanksi tilang. Razia ini digelar Dinas Perhubungan ini untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran bagi pengguna angkutan barang dan orang di kota Balikpapan. Dinas Perhubungan melakukan razia rutin setiap bulannya yang bertepatan di Terminal Batu Ampar. Razia ini untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran bagi pengguna angkutan barang, khususnya agar tertib keselamatan, karena keselamatan itu sangat penting di jalan. Kita sudah melakukan penindakan berupa penilangan, yang paling menonjol adalah mati kir, sekitar 8 kendaraan dan 3 kendaraan yang tidak membawa kir. Razia sengaja digelar di kawasan Terminal Batu Ampar karena banyaknya kendaraan angkutan yang melintas di kawasan ini. Iskandar Ambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, saudara, kelompok tani di Balikpapan, Kalimantan Timur memanfaatkan hutan pendidikan kota untuk budidaya madu kelulut. Banyaknya vegetasi di wilayah ini membuat produksi madu semakin berlimpah. Kawasan hutan kota pendidikan Balikpapan ini menjadi produktif dan bernilai ekonomis setelah dimanfaatkan oleh kelompok tani Karamunting, Telaga Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur untuk budidaya madu kelulut atau trigona. Di atas lahan seluas 12 kali 35 meter persegi ini, terdapat 25 lok atau sarang lebah kelulut yang terbuat dari kayu yang sudah produktif. Banyaknya pohon serta tanaman vegetasi di lokasi ini membuat lebah tidak harus terbang jauh mendapatkan nektar polen atau sari bunga untuk menghasilkan madu. Dalam 1 bulan, kelompok tani melakukan panen madu 1 kali. Dengan menggunakan alat sederhana, petani cukup menyedot madu yang ada di propolis atau kantong sarang lebah. Jika melimpah, madu yang dihasilkan bisa mencapai 5 liter. Madu ini selanjutnya dimasukkan ke dalam kemasan botol plastik berukuran 100 ml yang dijual Rp60.000
dan 250 ml yang dijual seharga Rp150.000. Kita menargetkan sebulan sekali, dan sekali panen ya kita tergantung dari ini sih, dari vegetasinya lagi. Kalau vegetasi musim bunga, panennya juga melimpah. Daya lebah gelulut ini sangat bagus sekali, lingkungannya untuk alami sekali gitu, dan juga jauh dari hiruk pikuk warga, karena takutnya nanti kalau terlalu dekat di rumah warga, warga kan sering bersih-bersih lingkungan, bakar-bakar kena asap, terganggu. Madu lebah selanjutnya memiliki khasiat yang baik bagi tubuh balita hingga dewasa, seperti menjaga imun tubuh hingga mencegah batuk pilek. Kelompok tani ini berharap kedepannya bisa memiliki banyak lot agar madu yang dihasilkan bisa lebih banyak, mengingat masih luas lahan yang tersedia dan cepatnya lebah berkembang biak. Yanwari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Demikian Juno dan Saudara, dua informasi cerita Nusantara siang hari ini dari Balikpapan, Kalimantan Timur, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Paulina Jaru dari Balikpapan, Kalimantan Timur, dan juga sebelumnya ada Gupron Lamataha dari Makassar, Sulawesi Selatan dalam segmen Cerita Nusantara. Sesaat lagi Saudara, mantan Ketua MK Anwar Usman mengajukan keberatan setelah Hakim Konstitusi Suhartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru. Ya baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, keluar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Remes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alergi?
Jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Banyak mau liburan kemana? Bareng Tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di Tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, mantan Ketua MK Anwar Usman mengajukan keberatan setelah Hakim Konstitusi Soehartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru. Anwar Usman menyampaikan surat keberatannya melalui 3 kuasa hukum yang dikirimkan ke MK pada tanggal 15 November 2023. Anwar keberatan atas surat pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK menggantikan dirinya yang dicopot Majelis Kehormatan MK. Juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat kepada Kompas TV menyatakan, iya, MK sudah menerima surat keberatan administratif itu. Saya juga baca dan mengenai bagaimana follow up-nya saat ini sedang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Sebelumnya, Mahkamah atau Majelis Kehormatan MK mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran kode etik atas putusan MK soal uji materi batas usia Capres-Cawapres. Usai diberhentikan, Anwar pun mengajukan keberatan karena merasa difitnah. Dalam program yang digelar Kompas TV bertajuk Gagas RI di Universitas Airlangga, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan masalah selama ini di Indonesia tentang harga bahan pokok yang terus naik. Sementara pasangan Anies Muhaimin Iskandar menyoroti kebebasan berpendapat yang dalam beberapa tahun terakhir terkekang. Merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun harus dilakukan. Di Indonesia, keluarga-keluarga memiliki kepastian atas pengeluaran mereka di dalam kebutuhan pokok. Ibu rumah tangga sudah tidak seharusnya khawatir atas kenaikan harga pangan. Negara-negara lain, pangan itu bisa stabil. Di kita, fluktuasinya luar biasa. Bahkan kalau itu kita nanti ada pengendalian inflasi menjelang bulan puasa. Seakan-akan bulan puasa itu hanya sekali seumur hidup. Kalau kita lihat harga daging di Indonesia dengan harga daging di Singapura dengan harga daging di Malaysia, maka di kita bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Harga telur kita lebih mahal daripada harga telur di Jepang. Ini terjadi karena tata niaganya tidak diperbaiki. Selama 7 tahun terakhir ini naiknya hampir 30%. Lihat minyak goreng naiknya 55%, gula pasir 11%, daging 29%, cabai merah naiknya 113%. Bila ini tidak ditata dengan baik, maka
keluarga-keluarga di Indonesia makin hari akan merasakan tekanan yang luar biasa. Tema ini barangkali tak banyak dibahas di sosmed. Tema ini barangkali tak banyak menjadi headline. Tapi tema ini, urusan ini adalah urusan yang rumah tangga di seluruh Indonesia merasakan bebannya. Karena itu kami memandang penting sekali untuk Indonesia bisa take off ke depan kalau urusan pangan, urusan perut kita semua itu bisa terkendali dengan baik. Ini hari ini mirip masyarakat sipil mengalami masa kekhawatiran, bahkan hampir sepi kritisisme muncul, termasuk di kampus. Rasanya Rocky Gerung itu sendirian kayak gitu, kira-kira gitu. Salah satu yang mendesak untuk kita benahi adalah bahwa undang-undang ITE yang dianggap bisa digunakan menjadi pasal karet harus diubah secepat-cepatnya agar kembali kebebasan berpendapat dan berbicara menjadi leluasa di tanah air kita. Pemain dan wasit jangan merangkap, intinya itu. Tapi siapa yang bisa mengontrol terjadinya perangkapan wasit sekaligus pemain? Satu-satunya yang bisa mengontrol adalah kekuatan sipil yang kritis, kekuatan kampus yang memberikan terus-menerus suara kritisnya bagi seluruh proses yang berlangsung, baik dalam proses pembuatan undang-undang, legislasi, pelaksanaan kebijakan pemerintahan, maupun di dalam pelaksanaan perundang-undangan melalui anggaran. Di Universitas Erlangga juga calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo fokus menjelaskan pentingnya sumber daya manusia di saat bonus demografi menjelang Indonesia Emas. Sementara pasangan Ganjar, Mahfud MD menjelaskan tentang perlunya pemimpin yang kuat untuk bisa menegakkan hukum dan memberantas kejahatan termasuk korupsi. Mahfud MD merujuk pada aksinya yang langsung menyatakan Verdi Sambo pembunuh Brigadir Yosua. Dengan periset pemasok dan SDM dalam negeri. Yang terakhir ini seringkali menjadi protes. Pak, kenapa investasi masuk itu kita menjadi penonton saja? Kenapa kemudian SDM lokal tidak bisa? Dengan bonus demografi yang kita miliki, kita tidak mau itu menjadi petaka demografi. Maka crash program percepatan pembangunan SDM menjadi sebuah keharusan. Berapa banyak hasil riset bisa diambil, bisa dipakai, dan kita lakukan hilirisasi berdasarkan hasil riset itu. Inilah kampus periset yang kemarin bertemu dengan kami dan menyampaikan kami punya banyak sekali, tapi kenapa kemudian kami tidak bisa mendapatkan satu tempat untuk memberikan apa hasil riset kami. Ini yang menjadi teriakan lebih banyak orang. Kenapa kolusi, korupsi, nepotismenya tidak selesai-selesai? Maka kami akan ditagih oleh mereka para mahasiswa pada tahun 98. Beliau menghandle ini, dan sebagai Menko, kadang-kadang dia harus menerjang untuk menerobos agar bisa menjadi troubleshooting beberapa persoalan yang mandek. Karena mungkin secara teknis itu tidak selesai-selesai. Tahan, tangkap, OTT, itu bagus. Tapi bagaimana mencegah? Edukasi anti KKN sejak dini. Ada pendidikan karakter berintegritas, sejak sekolah dasar. Kalau perlu dari PAUD, dari sisi perilaku. Wal ahdu ala jadidil aslah. Kita pelihara yang sudah bagus dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya, tapi kita cari inovasi-inovasi baru agar lebih unggul tadi. Memelihara yang lama, ya, tapi mengambil atau melakukan perbaikan dan perubahan terhadap yang lebih baru jika memang ada yang lebih baik. Nanti tinggal operasionalnya sebenarnya. Maka dulu ada kan pendidikan Pancasila, pendidikan budi pekerti, bahkan sekarang ada revolusi mental atau reformasi mental dan seterusnya itu. Itu semuanya kan dalam rangka berpikir ke situ, tapi implementasinya di dalam birokrasi dan kehidupan kita sehari-hari itu yang akan kita benahi agar itu benar-benar jalan menjadi arah tujuan pendidikan kita. Ya, sebenarnya kuncinya pada strong leadership. Karena sebenarnya kalau saya melihat watak birokrasi itu, kalau terjadi di sini sesuatu di bawah ini,
sebenarnya di atasnya bisa dengan cepat mengubah, terutama di aparat penegak hukum itu, birokrasinya sangat ketat. Kalau atas bilang begini, bawahnya begini. Ini kadang-kala kita agak di tengah-tengah menjelang ke atas ini. Sesaat lagi saudara, usai dilantik menjadi Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto menjamin tentara netral di pemilu 2024 terutama Pilpres. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Banyak mau liburan kemana? Bareng tiket.com tinggal gas aja. Pesan hotel dan tiket pesawat jadi beneran murah. Mau refund atau reschedule juga beneran mudah. Wujudkan BM liburan di tiket.com. Beneran murah, beneran mudah. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Holy terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam,
Cheese Asam Chili. Kembali di Kompas yang Saudara, di tengah dugaan dan kecurigaan aparat yang tidak netral di Pilpres 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjamin tentara akan netral. Agus menjamin netralitas tentara usai dilantik Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI. Rabu kemarin, akhirnya Jenderal Agus Subianto dilantik menjadi Panglima TNI di Istana Negara. Agus yang melesat cepat kariernya sebagai tentara dipercaya Presiden Joko Widodo mengawal pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden. Agus sebelumnya adalah Kasat menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman, dan 6 hari kemudian diusulkan Jokowi menjadi Panglima TNI, menggantikan Laksamana Yudo Margono. Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Agus adalah Komandan Kodim 0735 Surakarta. Saat Jokowi menjadi Presiden, Agus adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden hingga menjadi Pangdam Siliwangi. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sumpah Prajurit. Usai dilantik, Agus Subianto menjamin tentara netral di pemilu 2024. Tentang netralitas TNI, kemarin 2 hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko-posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang tidak netral, itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang Pemilu nomor 7 tahun 2017, apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Netralitas aparat di pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden, saat ini menjadi sorotan, lantaran sejumlah hal dirasakan pasangan calon selain Prabowo Gibran sebagai tindakan diskriminatif. Di antaranya, pencopotan baliho Ganjar dan PDI Perjuangan di Gianyar, Bali saat Jokowi berkunjung. Demikian juga saat Ganjar ke Pematang Siantar, balihonya dicopot oleh Satpol PP. Yang terbaru adalah konsolidasi aparat desa yang mendatangkan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, serta petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju di Indonesia Arena. Koordinator acara aparat desa menilai saat ini hanya ada pasangan Prabowo Gibran yang konkret bisa mewujudkan kemajuan desa, terutama urusan dana desa 5 miliar rupiah. Mencari sosok pemimpin yang benar-benar peduli desa. Sekarang mencari pemimpin yang melanjutkan apa yang diletakkan 9 tahun dalam pembangunan desa oleh Bapak Presiden. Jadi bukan presidennya lagi yang kita inginkan, adalah calon yang bisa melanjutkan ke depan. Kedua adalah dana desa 5 miliar bersifat afirmatif per tahun. Kemudian yang kedua adalah evaluasi pendamping desa. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan kepala desa, perangkat desa. Karena ini kan bukan mobilisasi, ini acara tahunan kita. Netralitas aparat memang bisa menjadi masalah bila wasitnya seperti Badan Pengawas Pemilu tidak bisa bertindak banyak saat dugaan pelanggaran justru diduga dilakukan oleh aparat. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi Saudara, Presiden Jokowi meminta Firly Bahuri menaati proses hukum usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti.
Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Playholly terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Playholly sekarang, Playholly nggak nempel di gigi. Manis asam, chewy. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Saudara Presiden Jokowi meminta Firly Bahuri menaati proses hukum dalam penetapan status tersangkanya oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo saat masih menjabat sebagai Mentan. Sementara Istana Kepresidenan masih menunggu surat penetapan status Firly dari kepolisian. Tanggapannya tentang Ketua KPK hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum.
Sampai pagi hari ini Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu ya surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri. Jika surat itu sudah diterima, surat pemberitahuan itu sudah diterima, maka akan diproses selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, itu sudah diatur dalam koridor undang-undang ya, Undang-Undang 19 tahun 2019 ya tentang perubahan kedua KPK ya. Terutama di pasal 32 sangat jelas sekali aturan mengenai itu. Detailnya nanti kan kami sampaikan. Artinya Presiden akan mengeluarkan kepres ya? Ya, bentuk hukumnya adalah kepres ya. Jadi di dalam pasal 32 itu terutama ayat 2 sudah sangat jelas mengenai bagaimana respon terkait dengan penetapan sebagai tersangka gitu. Ya, pemberhentian sementara. Pemberhentian ini berarti sekaligus juga ada penetapan PLT mungkin atau pimpinan KPK yang baru? Kami belum melangkah sampai situ. Suratnya belum diterima. Sementara itu, Dewan Pengawas KPK menghormati langkah penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya yang menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Status tersangka yang resmi disandang Firly Bahuri mendorong Dewan Pengawas KPK untuk mempercepat proses sidang pelanggaran kode etik Ketua KPK. Itu tentu di tangan Presiden. Memang di pasal 32 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2019, jika pimpinan KPK menjadi tersangka, itu diberhentikan dari jabatannya, dan itu tentu melalui keputusan Presiden. Informasi tadi jadi penutup Kompas Siang hari ini, Saudara. Saya Paskalis Siswari. Dan saya Harjuno Pramendito, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Kenali lebih dekat Ratu Kalinyaman, penguasa Jepara masa awal perkembangan Islam di Nusantara, komando tertinggi kekuatan angkatan laut yang ditakuti bangsa penjajah. Pengakuan terhadap kehebatan Ratu Kalinyaman oleh tulisan orang Portugis yang menyebut Rainha dan Jepara Senhora Paderisa Erika. Perempuan-perempuan Nusantara, Ratu Kalinyaman, Rainha de Jepara. Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Halo, selamat siang saudara, menemani waktu siang Anda. Saya Muhammad Syariza hadir dalam program Sapa Indonesia Siang. Seperti biasa jam 1 siang saya menemani Anda dengan sejumlah informasi. 3 diantaranya kita lihat bersama. Yang pertama, ini dia saudara, ada seorang usia 2 utara hanyut saat bermain hujan di selokan tidak jauh dari rumahnya. Jadi setelah 3 hari pencarian, jenazah balita itu saudara ditemukan di perairan Bunaken, sekitar 12 km dari lokasi kejadian. Ini juga menjadi kewaspadaan bagi para orang tua tentunya, yang jika hujan turun, anak-anak mandi hujan, kita berharap juga pengawasan juga tentunya bisa dilakukan begitu ya. Selanjutnya saudara yang juga jadi sorotan, ini ada seekor buaya sepanjang 4 meter. Itu dia buayanya, dilingkari garis merah. Dilaporkan muncul di tempat wisata pemandian Kali Ambon di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jadi
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara memasang peringatan melarang warga beraktivitas di sekitar tempat wisata. Selanjutnya saudara, kita lihat lagi. Kalau ini biasanya banyak disukai para ibu begitu ya. Bahkan mungkin saya juga suka kalau bentuknya dan rasanya seenak ini. Jadi ada sebuah warung di Kulon Progo, Yogyakarta menyajikan bakso berbentuk seperti kura-kura yang lengkap dengan kepala, ekor, dan juga 4 kakinya. Bakso kura-kura yang unik itu berisi tetelan daging dan juga abon, serta disajikan di atas hot plate. Waduh, ini cocok banget nih, apalagi sekarang musim hujan, makan bakso yang hangat-hangat bentuknya unik juga. Selain di foto, kita juga bisa sharing sama teman dan juga kerabat. Ketika informasi ini dan juga sejumlah informasi lainnya, saudara, akan kami hadirkan di Sapa Indonesia siang hari ini untuk Anda. Saudara, seorang bocah berusia 2 tahun di Manado, Sulawesi Utara hanyut saat bermain hujan di selokan tidak jauh dari rumahnya. Setelah 3 hari pencarian, jenazah balita itu ditemukan di perairan Bunaken, sekitar 12 km dari lokasi kejadian. Tangis keluarga pecah saat jenazah Marques Lintong tiba di rumah duka di Kelurahan Karombasan Selatan, Manado, Sulawesi Utara. Pada Senin 20 November lalu, bocah berusia 2 tahun itu terseret arus selokan saat bermain hujan bersama kakaknya. Polisi dan tim SAR gabungan langsung dikerahkan untuk pencarian, menyusuri selokan dan aliran sungai. 3 hari mencari, jenazah Marques akhirnya ditemukan di perairan Bunaken, sekitar 12 km dari lokasi kejadian. Identitas korban berhasil dikenali keluarga dari gelang yang dikenakan di kaki kanannya. Pada hari ini kami di Musara Terumah telah berhasil menemukan korban, tepatnya berada di laut. Jadi di perairan antara Bunaken dan Tongkaina. Kantor Basarnas Manado meminta kepada orang tua dan warga untuk memperhatikan saat anak-anak bermain di luar rumah, terutama saat cuaca buruk. Yongke Londa, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Kalau yang satu ini, saudara, ada 2 anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang meninggal dunia usai ditemukan tenggelam di kolam air di sebuah masjid. Diduga kedua anak tenggelam itu saat terlepas dari pengawasan orang dewasa saat bermain. Anggota unit Reskrim Polsek Garum Kabupaten Blitar, Jawa Timur mendatangi Masjid Mambaul Ulum untuk melakukan olah TKP setelah 2 anak berusia 6 tahun tenggelam di kolam air masjid. Peristiwa ini bermula saat kedua anak bermain di halaman masjid bersama sang paman. Ketika itu kedua korban ditinggal sebentar oleh sang paman untuk menyelesaikan pekerjaannya, mengangkat kayu. Saat kembali, ternyata 2 anak itu sudah tidak ada di halaman masjid. Dan dicari ke setiap sudut masjid, termasuk dasar kolam, korban sempat dibawa ke puskesmas. Namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan, kedua korban pun langsung dimakamkan di pemakaman setempat. Sampai tersuburnya gimana kita belum tahu, jelas itu. Setelah itu sekitaran jam 4-an itu orang tua mencari di sawah, di kali. Biasanya anak-anak main kan begitu, pas kali. Tapi waktu itu tidak ada. Perasaan si orang tua korban itu tidak enak. Akhirnya langsung nyebur di kolam, dicari. Tiba-tiba kebetulan kok ketemu anak itu sudah tenggelam. Seorang bayi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menderita gizi buruk. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit membuat orang tua bayi tidak mampu berobat ke rumah sakit. Bayi berusia 11 bulan asal desa Waipaar, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, didiagnosis menderita gizi buruk. Di usianya yang sekarang, beratnya hanya mencapai 3,9 kg. Selain gizi buruk, bayi ini juga menderita infeksi saluran napas paru-paru atau disebut bronkopneumonia. Orang tua bayi tidak dapat berbuat banyak karena kondisi ekonomi yang sulit.
Bahkan keluarga mengaku hanya bisa makan nasi sekali dalam sehari. Sang bayi tinggal bersama ibu dan kakek neneknya, sementara sang ayah terpaksa merantau ke Kalimantan demi memperbaiki ekonomi rumah tangga. Beberapa waktu lalu sang bayi dirujuk ke rumah sakit, namun orang tua terpaksa meminta pulang karena ketiadaan biaya setelah 4 hari dirawat. Dia barang turun naik dan gizi kurang. Dari Bidang gizi. Mereka suruh turun rawat di rumah sakit, baru kasih dia minum susu dengan makan. Sampai dia mereka rujuk ke rumah sakit. Itu pengaruh apa? Sakit apa? Mereka bilang gizi buruk, dia barang turun naik. Sementara itu, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Waipaar mengaku sulit berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan karena sulitnya akses lokasi Desa Waipaar. Melihat kondisi anak juga memang harus butuh perawatan lagi dari pihak rumah sakit. Tetapi hanya karena kondisi keadaan ekonomi, maka mereka terpaksa harus pulang karena tidak ada biaya. Sehingga kami berharap kepada semua pihak dalam kaitan dengan dalam hal ini adalah pihak Dinas Sosial dan BPJS, kita bisa kerjasama supaya bisa terbitkan kartu JKN-nya. Dengan kondisi ini, orang tua bayi berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi anaknya sehingga dapat tumbuh dengan baik seperti anak-anak pada umumnya. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Kalau yang satu ini, saudara, ada kisah dari seorang warga lansia yang tinggal di Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, harus ditandu selama 5 hingga 7 jam demi bisa mendapatkan perawatan di puskesmas kecamatan. Warga bergotong royong mengangkat tandu karena akses jalan yang sulit dan tidak bisa dilewati motor maupun mobil. Video amatir warga ini merekam saat masyarakat Desa Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, terpaksa harus bergotong royong untuk memandu warga yang sakit menuju puskesmas induk di kecamatan. Warga harus berjalan kaki hingga hampir 7 jam melewati jalan tanah dengan kondisi berbukit, karena akses jalan yang sulit dan tidak dapat dilalui mobil. Bahkan dalam perjalanan, bidan desa yang bertugas di kawasan ini turut mendampingi warga yang sakit. Terkadang juga harus memberi infus bagi pasien saat beristirahat di pertengahan jalan. Kondisi ini sudah lama terjadi selama bertahun-tahun, dan setiap ada warga yang mengalami sakit parah, warga terbiasa saling bahu-membahu untuk menggotong warga yang sakit menuju fasilitas kesehatan. Yang jelas yang sudah pernah ke Sungkung pasti tahu bahwa memang salah satu akses kami di mana mobil itu belum bisa masuk, akses yang sangat sulit, bisa memakan waktu 4 sampai 7 jam tergantung cuaca lagi. Kalau hujan akan lebih lama lagi perjalanan. Semua orang Sungkung saya ngerasa pasti mengalami hal seperti apa yang kami rasakan bertahun-tahun di jalan seperti ini. Dan pasien yang saya rujuk kemarin itu memang kondisi pasien itu sudah sangat parah. Pak Dino, umur 64 tahun, dia kena penyakit stroke, di mana pasien ini sudah tidak bisa berjalan, makanya harus dibawa ke fasilitas yang lebih memadai. Pasien yang ditandu memang mengalami sakit parah dan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, karena kondisinya yang semakin memburuk. Sebab fasilitas kesehatan yang tersedia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia ini hanya berupa puskesmas pembantu dengan fasilitas yang sangat terbatas. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkayang, Kalimantan Barat. Ratusan motor terjaring dan diamankan polisi dalam operasi rutin penertiban knalpot brong. Pengendara motor yang terjaring razia harus membawa knalpot standar untuk menggantikan knalpot brong yang meresahkan warga karena suara bisingnya. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sejedah untuk Anda.
Katanya suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungidem. Fungidem, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Rumah Sakit Umum Daerah Otto Iskandar Dinata, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
siapkan kamar atau ruangan khusus bagi calon legislatif atau caleg yang terus dan stres akibat gagal menang di ajang pemilu tahun 2024 mendatang. Selain itu, dokter spesialis gangguan jiwa juga disiapkan jika seandainya ada caleg yang memiliki gejala yang merujuk pada gangguan jiwa berat. Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar di Nata Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menyiapkan ruangan khusus bagi para calon anggota legislatif atau caleg yang gagal menang di ajang kontestasi pemilu 2024 mendatang. Saat ini, pihak Rumah Sakit Oto Iskandar di Nata sudah menyiapkan 10 ruangan khusus. Namun, tidak tertutup kemungkinan ke depan ruangan akan ditambah. Selain itu, dokter spesialis gangguan jiwa juga disiapkan jika seandainya pasca pemilu nanti ada caleg yang memiliki gejala yang merujuk pada gangguan jiwa berat. Ruang yang tadinya kita rencanakan untuk VIP itu ada 10 ruangan, Pak. Kita bisa siapkan untuk kegiatan pasca pemilu, untuk persiapan pemilu. Kemungkinan mah ada aja, Pak. Ya, namanya proses pemilu ya, setelahnya pasti ada yang tidak sesuai dengan harapan lah. Setelah proses pemilu, kalau kemudian ada caleg-caleg yang kemudian ada gangguan kejiwaan, kita bagaimanapun harus mempersiapkan, Pak. Sebelumnya, pada pemilu tahun 2019, Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar di Nata Soreang juga menyiapkan ruangan khusus bagi caleg stres, namun tidak terpakai. Nantinya, pihak Rumah Sakit Oto Iskandar di Nata akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk pelayanan yang lebih maksimal. Naufal Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi lain, saudara, ratusan motor terjaring dan diamankan polisi dalam operasi rutin penertiban knalpot brong yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Subang. Polisi juga melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor itu. Menanggapi banyaknya keluhan warga terkait suara bising knalpot brong, Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Subang menggelar operasi rutin di Simpang 4 di bawah flyover Pamanukan Pantura, Subang, Jawa Barat. Polisi melakukan tindakan tegas dengan langsung mengamankan kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Para pengendara yang akan mengambil kendaraannya diwajibkan membawa knalpot standar untuk mengganti knalpot brong. Sedangkan pengendara yang tidak dilengkapi surat-surat dikenai tilang. Untuk melakukan penindakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Kendaraan knalpot brong itu kan syarat tempat. Knalpot brong itu digunakan pada arena sirkuit ya, bukan jalan umum, karena pengguna jalan umum itu bukan hanya mereka, tapi orang lain juga ada. Nanti mereka kalau misalnya pengen motornya kembali, motornya bisa diambil, silakan bawa knalpot orisinilnya, langsung ditukar knalpot brongnya dengan knalpot orisinil. Nanti kita bantu. Jadi kedepannya agar menciptakan Subang, seluruh Kabupaten Subang itu tidak ada knalpot brong yang bikin meresahkan masyarakat. Sebagai kampanye keselamatan berlalu lintas, polisi juga membagikan helm secara gratis bagi pengendara yang tidak mengenakan helm. Ya serasain aja suratnya lah, ini kok cuma nggak pakai helm aja. Tapi dikasih helm tadi? Hah? Dikasih helm? Iya, pakai helm ini. Dengan kegiatan seperti ini menurut pengendara bagaimana, Bu? Ya biar taat ini, peraturan lalu lintas. Untuk mempermudah para pengendara yang terjaring razia, mereka bisa langsung sidang di lokasi atau membayar denda tilang kepada pihak bank yang disediakan petugas. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Kita lihat berita lain, saudara. Ada seekor buaya sepanjang 4 meter dilaporkan muncul di tempat wisata pemandian Kali Ambon di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Munculnya buaya itu, saudara, membuat Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Tenggara memasang peringatan melarang warga beraktivitas di sekitar tempat wisata. Seekor buaya sepanjang 4 meter dilaporkan muncul di tempat wisata permandian Kali Ambon di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dalam video amatir yang direkam oleh warga sekitar, kemudian disampaikan ke pihak terkait, yakni Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kota Bau-Bau, untuk langsung turun tangan dan melakukan antisipasi. Untuk sementara, BKSDA memasang peringatan yang melarang warga beraktivitas di sekitar tempat wisata, lantaran tempat ini masih ramai didatangi oleh warga sekitar yang ingin berenang. Menurut keterangan warga sekitar, buaya tersebut mulai muncul sejak sebulan yang lalu. Dan buaya yang muncul diduga sekitar 3 ekor. Minimal tidak, kami melakukan pemasangan
papan informasi. Karena di tempat ini kita dapatkan informasi sebagai tempat wisata, orang yang sering melakukan mandi-mandi di sini atau apa. Dari hal itu juga kedepannya setelah kami memasang papan informasi ini, tetap kami melakukan pemantauan terhadap pergerakan atau perlakuan satwa itu kalau memang masih ada. Infonya ada berapa buaya Bang yang sering muncul? Info yang kami dapatkan sebanyak 3 ekor buaya yang terbesar kira-kira panjang sekitar 4 meteran lebih lah. BKSDA akan memantau kemunculan buaya-buaya tersebut dan mencari tempat asal buaya. Namun diduga buaya tersebut kekurangan makanan dan mencari sumber makanan di tempat lain. BKSDA Sulawesi Tenggara menyebut kemungkinan akan melakukan pemindahan terhadap buaya bila buaya tersebut mulai membahayakan bagi warga. Devriat Noneke, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, saudara, lantaran kerap memicu kecelakaan, kondisi jalan rusak di Kabupaten Tanggamus, Lampung ditanami pohon pisang oleh warga. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalan yang menjadi akses untuk aktivitas warga. Mobil kebalik. Kecelakaan kendaraan kerap terjadi di Jalan Sudirman Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung, akibat kondisi jalan yang rusak parah. Bahkan mobil pikap dan motor terbalik karena melewati jalan berbatuan. Warga yang geram akibat mengalami dan melihat banyaknya kecelakaan melakukan aksi tanam pohon pisang di jalan yang kondisinya berlumpur dan belum diaspal. Menurut warga, sudah sekitar 10 tahun jalan ini rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Padahal Jalan Sudirman Limau termasuk dalam jalan milik Provinsi Lampung. Jalan ini juga merupakan akses utama warga Dusun Cahaya Karya menuju pusat kota, pusat pendidikan dan kesehatan hingga akses ke perkebunan. Bangun segera, karena anak-anak sekolah membutuhkan istilah jalan yang bagus. Tiap hari kecelakaan, tiap hari dia mundar-mandir ke sekolah, apalagi orang yang istilahnya pulang dari kebun. Ini jalan provinsi, tolong segera diperbaiki sama pemerintah yang di atas atau provinsi. Apalagi ini tahun politik, Pak. Sebenarnya tahun politik ini segeralah. Gimana caranya kami ini? Jangan hanya di politik aja. Masyarakat ini harus dipentingkan. Jalan kami harus dipentingkan. Jangan hanya istilahnya politik aja. Politik lagi. Tapi jalan nggak diperdulikan. Gimana ini nanti? Gitu. Dengan aksi protes ini, warga berharap adanya perbaikan jalan dari pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan jalan yang kerap menyebabkan kecelakaan. Rian Winarta, Kompas TV, Lampung. Kalau yang satu ini, saudara, ada 2 pemuda terpergok warga saat mencuri cabai milik petani di Dusun Pencar, Kecamatan Semplak, Sleman, Yogyakarta. Keduanya sempat dikeroyok warga namun segera diamankan polisi. Kedua pelaku mengaku mencuri cabai karena harganya yang sedang tinggi. Namun baru memetik 1 ons cabai, keduanya ketangkap basah warga. Sebelumnya, kedua pelaku sudah 3 kali mencuri cabai di kebun warga. Mereka bahkan sempat mendekam di tahanan akibat perbuatannya itu. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan dan terancam hukuman kurungan selama 3 bulan. Untuk alamat Manis Renggo, modus yaitu pelaku mengambil cabai dengan cara dipetik, kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik berwarna putih. Itu. Kalau motifnya apa ini, Pak? Motif yaitu faktor ekonomi, karena hasil curian ini rencananya oleh pelaku itu akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pelaku tersebut. Banyaknya dukungan yang diberikan masyarakat terhadap Palestina membuat seorang pembatik di Kulon Progo, Yogyakarta menciptakan batik bertema peperangan. Nah, kira-kira seperti apa batiknya? Usai jeda di Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Tempo Scan Group bukan nama sebuah majalah.
Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Seperti biasa, saudara, Sapa Indonesia Siang hadir dengan berita soal kuliner. Sebuah warung di Kulon Progo, Yogyakarta menyajikan bakso berbentuk seperti kura-kura yang lengkap dengan kepala, ekor, dan 4 kaki. Bakso kura-kura yang unik itu berisi tetelan daging dan abon, serta disajikan di atas hot plate. Kira-kira seperti apa bentuk dan rasanya? Mari kita simak liputannya berikut ini untuk Anda. Racikannya panas, dikasih sambelnya bisa kayak baru dimasak. Sama besarnya ini bentuknya unik.
Hadirnya bakso kura-kura terinspirasi dari bakso Gunung Merapi dan Merbabu yang viral di media sosial. Ingin menyajikan bakso yang unik dan lucu, pemilik warung bakso pun membuat bakso kura-kura. Pembuatan bakso kura-kura tidak jauh berbeda dengan bakso pada umumnya, meski sedikit lebih sulit, karena bakso dicetak dengan alat khusus. Durasi perebusan juga lebih lama karena ukurannya yang jumbo. Karena ukurannya yang cukup besar, bakso kura-kura disajikan untuk 2 orang. Bakso yang berbentuk kura-kura besar gitu, terus di dalamnya ada isiannya daging tetelan dan abon. Nah ini yang justru mungkin yang unik di sini karena mungkin tidak dijumpai di bakso mana-mana, isiannya itu ada tetelan dan abon. Satu porsi bakso kura-kura yang unik ini harganya Rp38.000. Selain bakso kura-kura, warung ini juga menyediakan mie ayam lava, bakso Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, serta minuman berukuran jumbo dengan harga mulai dari Rp10.000. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Banyaknya dukungan yang diberikan masyarakat terhadap Palestina membuat seorang pembatik di Kulon Progo, Yogyakarta membuat batik bertema peperangan. Selain gambaran bangunan rusak imbas perang dan visualisasi ledakan bom, terdapat pula gambar semangka yang menyiratkan bendera Palestina. Kira-kira seperti apa karyanya? Berikut liputannya untuk Anda. Terjadinya perang. Proses pembuatan tak berbeda dengan batik pada umumnya. Namun, motif batik ini tidak diproduksi massal, melainkan hanya untuk ekspresi kemanusiaan. Meski demikian, bagi yang berminat untuk membeli batik Palestina ini dijual dengan harga berkisar Rp350.000 hingga Rp500.000 per lembar kain. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Kalau yang satu ini, saudara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat melakukan jemput bola bagi pelajar dengan datang langsung ke sekolah. Pelayanan ini untuk memudahkan pelajar yang berusia 17 tahun mendapatkan perekaman IKTP. Program jemput bola dari Disduk Capil Kabupaten Sukabumi mendatangi salah satu sekolah, yakni SMK Umul Kuro, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Ini merupakan pelayanan di sekolah untuk menjemput pelayanan pembuatan IKTP bagi para siswa yang telah berusia 17 tahun. Dan perekaman ini juga untuk memudahkan para pemilih muda dapat menyumbangkan suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Karena salah satu syaratnya yakni memiliki kartu identitas diri. Jelang pemilu 2024 yang semakin dekat, Disduk Capil Kabupaten Sukabumi menargetkan 100% masyarakat yang masuk daftar penduduk potensial pemilih pemilu sudah melakukan perekaman KTP. Dan saat ini, perekaman KTP bagi pemilih pemula sudah mencapai 90% lebih. Alhamdulillah sangat antusias karena mereka kita datangi secara langsung dan kemudian kita cepat belangko KTP-nya, dan sehingga mereka sangat semangat untuk mendatangi tempat perekaman data kependudukan tersebut. Perekaman IKTP dengan sistem jemput bola ke sekolah akan terus digencarkan guna mengejar target sebelum masa pemilu pada awal tahun mendatang. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Negara Swedia menerapkan kebijakan pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi tinggi serta melibatkan warga dan industri. Selengkapnya bisa jeda di Sapa Indonesia Siang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax.
Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Golongan karya hari ini menunjukkan jiwa besarnya luar biasa. Tidak berfikir golongan, tidak berfikir ego, tidak berfikir pribadi, berfikir kepentingan bangsa Indonesia. Inilah sifat patriotik golongan karya. Saya hormat sama golongan karya. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang kita minum tolak angin. Negara Swedia menerapkan kebijakan pengelolaan sampah plastik demi menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas sampah. Selain kebijakan teknologi, inovasi dan peran serta warga dan industri mendukung terwujudnya Swedia yang berhasil mengelola sampah. Deru mesin memekakan telinga saat mesin yang setiap jam mencampur 40 ton sampah plastik bekerja. Secara bertahap, plastik seperti pembungkus coklat, kantong plastik, wadah yogurt didaur ulang di fasilitas pengelolaan sampah seluas 60.000 meter persegi. Sampah dipisah berdasarkan ukuran dalam proses yang seluruhnya berjalan otomatis menggunakan kamera inframerah. Pabrik Site Zero dibangun untuk menerima 200.000 ton sampah plastik rumah tangga setiap tahunnya. Tidak seperti fasilitas pemilahan tradisional yang hanya dapat memisahkan sedikit jenis plastik yang berbeda, tempat ini mampu menangani 12 jenis plastik yang umum yang beredar di Swedia. Ini penting untuk meningkatkan kualitas plastik yang didaur ulang menjadi bahan mentah. Tanpa pemilahan yang tepat, campuran plastik hanya dapat dilebur menjadi plastik bernilai rendah yang oleh para ahli disebut downcycling.
yaitu proses daur ulang limbah yang menjadikan produk yang kualitasnya lebih rendah dari barang aslinya. 95% limbah plastik yang masuk ke Site Zero disortir dengan akurat dan bisa didaur ulang. And this is what the end result looks like. Here we have each plastic type separately sorted. Here we have ketchup bottles. Here we have creme fraiche packaging. Here we have a lot of candy wrappers. Here we have rigid different plastics. And everything is sorted separately so it can be recycled separately. Di masa mendatang, Undang-Undang Uni Eropa akan mewajibkan kemasan plastik baru mengandung setidaknya 35% bahan daur ulang. Di Swedia, perusahaan yang memasarkan plastik memiliki tanggung jawab atas seluruh siklus hidup produk mereka. Perusahaan harus membayar biaya pengumpulan dan juga daur ulang. Besarnya biaya tanggung jawab ini bergantung pada kemampuan daur ulang produk plastik, sehingga menciptakan insentif untuk menggunakan lebih sedikit produk plastik dan menggunakan kemasan yang lebih mudah didaur ulang. Konsumen sudah melihat dampak kebijakan ini. Botol deterjen berwarna abu-abu di pasar swalayan. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat dan bahagia kita semuanya. Menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly Bahuri tersangka dalam perkara dan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap solid dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK, menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi baik di tingkat penyidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan. Dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi seperti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan dalam Stranas KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lainnya. Tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK juga akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini, dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik. Demikian kami sampaikan pernyataan dari KPK. Terima kasih. Baik, saya hanya memberikan 3 kesempatan. 1, 2, dan 1 timbang, 1 timbang. Selamat malam. Biasanya malam soalnya. Selamat siang, Pak Alex. Saya Hedi dari Kumparan. Langsung saya pertanyaannya begini. Ada 2. KPK akan masih memberikan pendampingan hukum kepada Pak Ketua yang sudah ditetapkan tersangka. Terus yang kedua, ini kan dugaannya yang disangkakan itu dugaannya pemerasan. Nah, apakah ini kan biasanya pimpinan juga sering mengatakan soal kerja
kolektif kolegial. Nah ini ternyata di dalam pimpinan ini ada yang apakah pimpinan itu tidak merasa kecolongan? Terima kasih. Ya, yang jelas Pak Firly masih sebagai KPK. Jadi tentu saja dalam tugas dan kewajibannya yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua, apakah KPK kecolongan? Kita nggak pernah merasa kecolongan. Dalam internal di KPK sudah berjalan dengan baik. Meskipun ada kejadian-kejadian, ya apalagi ini kita harus tetap menganut asas praduga tidak bersalah dan seperti itu. Sedangkan yang sudah terjadi, ya, seperti teman-teman saya ketahui sebelumnya, ada penyidik yang kemudian lakukan tindak pidana, ya. Apakah itu sudah kecolongan? Ya, sistem nanti yang akan berjalan. Masuk yang sedang berjalan di mana penjaga rutan itu juga akhirnya ketahuan. Dan kami masih tetap meyakini bahwa apa yang kemudian menjadi persoalan pada siang hari ini juga di Polda Metro Jaya itu juga dilaksanakan dengan profesional, ya. Kita akan mengikuti proses penyidikan di Polda Metro Jaya dengan dampingan dari Biro Hukum. Saya kira itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mau nanya soal ini. Pak Alex, saya dari Harian Kompas. Yang pertama itu soal kan ada ini pemberhentian sementara gitu ya, berarti ada ketuanya yang akan menggantinya untuk siapa? Terus kemudian bagaimana relasi KPK dengan kepolisian pasca penetapan tersangka ini? Kemudian tadi kan sebelum ada rapat internal ya minus Pak Gufran ya. Nah itu hasil rapat internal itu apa saja? Kemudian terakhir kalau ini tentu akan menjatuhkan marwah KPK gitu ya, terutama dalam menjaga kepercayaan publik gitu. Nah, apakah KPK akan melakukan proses perlawanan hukum atau seperti apa nanti ke depannya? Termasuk juga dalam pemberantasan. Seperti apa yang dimiliki Polda, kan begitu? Kita ngerti apa yang dimiliki oleh Polda, keterangan saksi siapa, apakah sudah terverifikasi dengan baik. Tapi fakta hari ini ya penyidik Polda menetapkan tersangka, ya kita ikuti saja proses hukum itu di Polda, kan begitu. Apakah kemudian itu akan menyebabkan proses penetapan tersangka yang terjadi cacat? Tentu saja tidak, dan tidak ada hubungannya. Tentu tidak ada hubungannya sama sekali, itu dua hal yang berbeda, ya. Di mana penetapan dari SY itu tentu semua sudah didasarkan atas alat-alat bukti yang kami kumpulkan, penyidik kumpulkan. Dan kami meyakini bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup telah terjadi peristiwa pidana, korupsi tentu saja, dan siapa pelakunya, kan begitu. Terus apa lagi tadi? Sudah kan? Pak. Ya, tentu itu menjadi hak dari Pak Firly untuk melakukan perlawanan. Kalau yang bersangkutan kan berkali-kali, saya kira sudah teman-teman Pak Kapon juga sudah mendengar dari statement beliau. Bersangkutan tidak pernah menerima suap, tidak pernah melakukan pemerasan, dan begitu. Tentu dia Pak punya dasar pada pernyataan itu. Dan ketika yang bersangkutan hari ini ditetapkan, tentu ada upaya-upaya hukum yang akan dia Pak Firly lakukan, hanya dengan pra-peradilan. Yang normatif saya kira. Saya Yomal dari suara.com, ingin minta tanggapannya aja Pak Alex. Kita mundur ke belakang, kita mulai dengan perkara Ibu Lili Pintauli, itu juga ada kasus dugaan gratifikasi. Itu sudah lewat. Sekarang kita maju, saat ini juga ada dugaan pembocoran dokumen oleh Pak Johanis Tanak, itu juga disidangkan. Dia ada pendapat yang menyatakan bahwa itu juga terbukti. Dan sekarang Ketua KPK pertama dalam sejarah Indonesia, sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya,
kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang. Dan itu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Ya. Pak Tanak, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus awal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini, tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen, ya kan? Mana hasilnya? Kalian nggak pernah tanyakan, ya kan? Kalian nggak pernah monitor, tanyakan. Sementara di Dewas, apa fakta yang ditemukan Dewas pada kasus pembocoran dokumen di SDN? Nah itu, kalian harus cermati juga itu. Oke? Baik teman-teman, saya rasa sudah cukup kesempatan untuk bertanya. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman wartawan yang hadir dalam konferensi pers hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah-salah. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, baru saja Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta begitu merespon soal Firly Bahuri yang telah ditetapkan oleh tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ada 5 poin yang disampaikan tadi oleh Alexander Mawarta, yaitu Ketua KPK. Yang pertama, KPK hormati proses hukum yang ada saat ini. Yang kedua, pemberhentian Ketua KPK selama proses hukum masih berjalan di Polda. KPK dipastikan akan menuntaskan tindak pidana korupsi. Dan KPK akan bersinergi dengan seluruh stakeholder dan juga masyarakat untuk memberantas korupsi. Alexander Mawarta juga menyampaikan bahwa KPK nantinya akan terus transparan terhadap kinerja-kinerja yang akan dilakukan. Sampai saat ini, Wakil Ketua KPK tadi juga menyampaikan bahwa Firly Bahuri masih menjadi Ketua KPK dan nantinya akan diberikan pendampingan hukum. Teman-teman media juga sempat bertanya terkait dengan status dari Firly Bahuri di KPK. Dan menurut Alex Mawarta, Wakil Ketua KPK menyampaikan bahwa Firly masih menjalankan tugas seperti biasa di KPK. Alexander Marwata juga menyampaikan bahwa KPK mengikuti proses hukum terhadap Firly Bahuri di Polda Metro Jaya dan KPK yakini terjadi peristiwa korupsi di sana, namun masih belum bisa menetapkan siapa tersangka. Dan saudara, breaking news Kompas TV kita akhiri. Saksikan program-program selanjutnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Muhammad Syahriza pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.